Akhirnya gue bilang sama mak gue gitu ya, mak ini ada beberapa kesempatan nih. Pilihan nih gitu. Mak mau gue di mana nih? Gitu. Mak gue nyuruh JNE bos. Gimana nih? Paket saya nggak nyampe. Kerja yang bener dong semua. Sini lu gue rupiah lu. Segitu. Sampai nangis ada nggak? Banget. Nangis tuh setiap hari ada bos. Ada 5 orang mau ke toilet nih gitu. Bang, gue mau ke toilet. Yaudah ntar. Di listing bos. Nah, servisnya di Happy Room tuh apa aja kan? Dimulai nonton video, kita kasih karaoke, kita kasih boxing bos. Jadi yang kesel-kesel nih, lu tinju aja tuh bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wow. Kembali lagi bersama saya Reza Anugrah yang pasti masih dalam acara podcast Untold Story JNE Punya Cerita. Ini kalau dari kemarin JNE itu gue udah ngobrol sama kesatria, terus sama head marketing dan lain-lain. Nah kali ini gue akan ngobrol sama headnya JNE di bidang angkat telepon. Ini orang yang udah ngobrol mungkin sama ribuan bahkan jutaan manusia masyarakat Indonesia yang menggunakan jasa JNE. Di samping gue ada Kang Deden. Kang Deden? Siap. Ini manggilnya Kang betul ya? Kang aja. Soalnya logatnya agak-agak Batak. Oh betul. Emang ini sudah jadi-jadian kita bang. Sudah jadi-jadian kita. Gede di Jakarta juga. Siap. Kang, Siap. Ini kalau boleh tahu, Siap. Kang, Sundanya mana? Saya juga Sunda. Oh Sunda ya? Kalau Sunda sih Sunda Baduy ya? Mana? Sunda Baduy. Pandeglang. Oh, Rangkas. Enggak, Sonongan dikit. Masih lagi sana? Masih sono lagi, Jung. Pandeglang. Oh iya. Jadi Sundanya dari Pandeglang? Pandeglang. Oh, Pandeglangnya di mana, Kang? Emang tahu Pandeglang? Tahu. Oh tahu ya? Tahu. Menes bro. Oh Menes. Saya pernah ke Baduy. Oh masa? Pernah. Saya pernah sampai Baduy Tengah ya. Nggak nyampe dalam-dalam banget sih. Kan Baduy kan ada yang di luar tuh. Ada dalam, ada luar. Ya, terus ada yang agak tengah dikit. Ya kan? Terus ada yang lebih dalam lagi kan? Ada. Oke, Kang, tapi kecil sampai besar di Pandeglang? Enggak bro, jadi Pandeglang itu kita numpang lahir sama numpang SD doang. Oh, iya. Bapak Ibu asli Bapak sana? Ibu asli sana tapi. Oh, saya juga Sunda. Oh sama ya? Saya ada Sundanya, saya suka Bumi Bogor. Gitu. Tapi Sunda sudah halus bro. Halus. Kalau Bogor sudah Baduy. Iya. Agak-agak Batak dikit lah, Sundanya Batak lah. Tapi Kang Deden, Ya. ini menarik nih. Tadi kan kita udah ngobrol sedikit bahwa Kang Deden adalah Head Customer Service. Ya. Betul ya, tapi sebelum kita bahas Head CS-nya, saya pengen tahu Kang Deden tuh sudah berapa tahun di JNE? Sebenarnya kita newbie bos. Newbie? Kita newbie. Baru 2 tahun setengah, 2 tahun 6 bulan. Oh. Newbie kita. Awalnya masuknya gimana tuh Kang? Awalnya, wah panjang ini. Berarti 2018 bulan awal ya? Ya, enggak. Bulan September. Akhir malah ya? Iya. Oke. Gimana ceritanya Kang? Jadi sebelum di JNE ini kita udah 6 perusahaan bos. Oh oke. 6 perusahaan kita. Oke. Awalnya? Awalnya dulu kita di Hutchinson. Perusahaan apa tuh Kang? Tri bos. Provider. Oh, provider. Nah dia baru muncul di Indonesia. Nah kita masuk. Berarti belum lama-lama banget ya? 2007 awal. 2006 akhir. Awal, oke. Nah ceritanya masuk JNE gimana nih Kang? Dari water treatment itu, gitu ya. Kita dapat musibah bang. Oke. Musibah. Bokap meninggal. Oke. Gitu ya. Abang meninggal. Oke. Gitu. Nah, habis dari situ, gua kan kalau di sono second hand bos. Jadi bener-bener si owner tuh percaya sama gua gitu. Ya. Jadi gua kayak ngurusin semua segala macam lah, Ya. sampai parkiran di kosan preman dan urusin gitu lah kira-kira. Gitu. dari tingkat parkiran sampai tingkat bisnis ya. Semua diurusin bos. Oke. Semua diurusin gitu. Nah, musibah 2 kali itu, terus gua bilang sama Budi ya namanya. Oh, si bos. Bos gitu. Chinese American. Gue bilang, "Bos, kayaknya gua udah mau 2 tahun nih. 2 tahun gua mau keluar aja, Bos." Gitu. Kenapa? Ya karena gua udah mulai kayak apa ya? Bosen. Bukan bosan sih, Bos. Jadi banyak hal gua urusin ya, kalau second hand itu ya lu apa aja lu urus gitu. Lu
kan titel gue Customer Operation Manager, tapi urusan parkiran juga gue urusin gitu. Kayaknya gue harus pindah ke ke company yang agak stabil bos, dan mendukung gue untuk lebih baik lah, lebih baik secara moral gitu secara spiritual gitu. Untuk masa tua nih panjang nih. Untuk masa tua panjang gitu. Gue ingin berkarya yang memang gue demen nih sama company-nya gitu. Oke. Akhirnya. Nah kebetulan banyak teman gue di JNE dan lingkungan gue gitu. Kok ngomongin JNE mulu bagus nih gitu. Sampai-sampai ada tukang bubur tiga tempat gua ngobrol bos gitu. Tukang bubur ya? Tukang bubur. Dekat rumah nih? Dekat rumah. Oke. Dekat rumah satu, dekat Selipi Atu, dekat Tomang Atu. Oke. Tiga-tiganya pas gua proses mau ke JNE bilang, wah udah bener Pak kalau kerja di situ. Udah tepat. Udah tepat. Karena dulu zaman almarhum Pak Prapto, wah kita udah ngerasain banget kebaikan JNE. Wah gua bilang, ada 3 offering waktu itu kan, tapi gue harus sikat nih JNE ini kayaknya nih. Secara moral didukung banget nih sama orang-orang nih. Dan lebih established. Dan lebih established dan lebih ngedukung untuk perbaikan diri gue. Gitu. Akhirnya gue bilang sama mak gue gitu ya, mak ini ada beberapa kesempatan nih. Pilihan nih gitu. Mak mau gue di mana nih? Gitu. Mak gue nyuruh JNE bos. Wah udah cocok bang. Cocok. Jadi kayak diridoin dah. Ya udah kita sikat. Oke. Berarti memang bisa dibilang karena ada kesempatan. Ada kesempatan dan ternyata gairah banget gue untuk berkontribusi di situ gitu. Oke. Nah pertama kali masuk kan nggak mungkin tiba-tiba jadi head dong? Oh enggak. Sebenarnya kalau mau ngomongin soal title ya posisi justru gue di sini downgrade bos. Kan gue sebelumnya memang central key person lah, central person gitu. Head terus. Jadi kalau masuk ke JNE sebenarnya gue downgrade justru. Gitu. Apa waktu itu pertama kali bang? Tetap namanya section head customer service gitu. Tapi kan kalau dibandingkan sebelumnya, memang titel gue kan jauh lebih dari situ bos. Ini bicara salary? Enggak, titel salary memang gue sebelumnya lebih di atas. Luar biasa. Di atas. Gitu. Berarti di JNE masuk berproses lagi? Di JNE langsung jadi head sih. Langsung jadi head. Tapi secara bargaining position sama salary justru sebenarnya di JNE gue lebih turun, maksudnya lebih bawah. Ya. Itu langsung head customer service berarti? Langsung. Nah, ini lucu nih. Karena dari kemarin kita ketemu Kang Udin, Kang Ulo itu kita bercerita mereka langsung dengan customer tapi langsung ketemu kan, fisik. Nah, Kang, saya yakin yang namanya customer service itu pasti banyak ketemu keanehan-keanehan para customer. Ya kan, keunikan lah. Unik banget. Mau positif mau negatif. Benar. Nah, kalau head ini ngerasain nggak kan? Ngerasain banget, karena kan kalau di kita itu nggak ada sekat bos. Jadi kita ada floor itu isinya ratusan orang, mau manajer, mau supervisor, mau siapa, itu dalam satu lingkungan. Jadi apa yang dia nggak ada sekat nggak ada sekat sama sekali. Bagusnya JNE itu. Benar. Jadi yang dia alamin kita tahu dan dia langsung ke kita ngomong. Saat itu juga kita beresin. Gitu. Apa sih Kang ceritakan ya kan? Oh, banyak banget. Misalnya CS kita di Rukiah. Di Rukiah. Nggak nih maaf ya. Saya bukan ngetawain Rukiahnya. Saya bukan ngetawain Rukiahnya. Saya cuma mau nanya, emang di Rukiah dari telepon bisa ya? Bisa. Gue nggak tahu bos. Mungkin bisa kali ya. Itu gimana? Ceritanya gimana? Jadi kan memang mostly itu komplain bos. Dibanding inquiry, dibanding request, dibanding ya rata-rata begitu ya. Kebanyakan komplain. Gitu. Rukiah gimana Rukiah? Nah isinya di Rukiah ini biasalah awal-awal nih customer nih marah-marah banget bos. Wah gimana nih paket saya nggak nyampe-nyampe. Lu semua kerja kayak gimana sih? Ya telat lah pokoknya. Iya. Gila lu kerja yang bener dong semua. Sini lu gua Rukiah lu. Segitu. Terus di Rukiah beneran? Di Rukiah beneran. Terus kita minta maaf kan. Dia bilang, enggak lu diam aja, gua Rukiah lu, nggak bener lu. Di Rukiah bos, dibaca-bacain bos. Dibaca-bacain. Gue juga nggak ngerti bacaannya apa gitu. Tapi kata dia di Rukiah. Tapi jadi sehat gak tuh? Mudah-mudahan sih rada bener nih, Cek. Jadi rada bener gitu, gara-gara Rukiah. Itu Rukiah. Terus apa lagi? Apa lagi kan? Wah kalau yang sedih-sedih dikatain keluarganya banyak bos. Hah? Maksudnya katain keluarga gimana? Emaknya dikatain, bapaknya dikatain, keluarganya dikatain. Serius? Nyerang pribadi? Serius banget. Oh iya. Bukan nyerang CS-nya. Yang diserang keluarganya. Gimana Kang? Ceritanya coba. Ini kalau udah lagi marah nih. Barang saya kok hilang segala macem gitu ya. Barang gua telat segala macem. Lu kerja apa enggak lu? Sampai segitunya? Itu biasa bos.
Serius? Itu biasa banget kita. Ngata-ngatain orang tua? Ngatain orang tua. Ngatain keluarga. Lu keluarga kan keluarga nggak bener ya? Gitu. Orangnya, lu aja kayak begini, orangnya, apalagi keluarga lu. Sampai segitunya, Bos. Serius? Serius. Tapi kita di CS itu pantang untuk defensif, maksudnya pantang untuk balik marah, kita ngabaikan. Haram di kita, Bos. Haram, nggak boleh. Betul. Jadi dalam kondisi begitu pun, ya kita tetap minta CS kita stabil, nggak boleh. Ini kerjaan kita, dia gaji kita gitu. Betul. Dan kita bantu dia. Ya. Harus tetap sabar, profesional dan lain-lain ya. Oke. Nah, kalau yang baik-baik? Yang baik banyak juga, Bos. Yang baik banyak. Misalnya dia tadi yang marah-marah nih, marah-marah segala macam. Tapi pas dia handle enak sama CS kita kan, ramah, kelihatan pengen bantu dia banget. Dia bilang, nama kamu siapa? Telepon kamu berapa? Nanti kalau kamu butuh kerjaan ke saya aja. Kamu tahu nomor saya kan? Ada. Kamu tahu kan nomor saya di situ. Kamu kontak saya aja kalau ada mau kerjaan. Kamu bagus buat saya kerjakan. Alhamdulillah. Ada juga begitu. Alhamdulillah. Dia Kalau ngerasain. ada yang marah tuh sampai nyamperin? Oh, banyak, Bos. Contohnya. Ada orang 3 hari 2 malam nginep di kita. 3 hari 2 malam? 3 hari 2 malam, Bos. Ngapain kan? Dia pengen nunggu sampai kasusnya selesai. Nungguin? Nungguin, Bos. Di ruangan. Terus dikasih tempat nginep beneran? Kita kasih makan, kita kasih minum, kita layanin terus, kita temenin. Sampai dia pingsan, kita bawa ke rumah sakit, kita hubungin keluarganya. Pingsan, Bos. Nggak, kenapa Kang? Kasusnya apa? Barangnya nggak nyampe? Dia bilang barangnya itu obat jantung, Bos. Astagfirullahaladzim. Obat jantung, gitu. Oke, terus? Buat adiknya, gitu. Ya. Jadi dia marah, kamu gila kamu ini. Ini pertaruhannya keluarga saya, nyawa ini. Pokoknya kamu selesaiin. Ya kita tanpa begitu pun pasti kita bantu kan. Kita telusurin segala macem kan. Udah kita bantu segala macem karena memang waktu itu problemnya ada di Batam, Bos. Batam kan memang lagi blok waktu itu, di blok banget. Zaman itu ya. Penerbangannya, jadi bukan di kitanya. Gitu. Iya ngerti. Tapi kita push terus. Dia sampai tuh barang diterima dia nggak mau pulang. Astaga. Gitu. Tapi gue yang ngadepin, Bos. Tapi kita memang melayani lah ya. Kita layanin. Kita nggak usir, kita nggak marah balik segala macam, enggak. Kita pelan-pelan selama 3 hari 2 malam itu. Sampai segitunya ya, Bang? Gua ngadepin, Bos. Serius? Langsung Kang? Langsung. Dia nginep di mana, Kang? Di kantor? Kantor, Bos. Ada kan kita di CS itu ada ruangan untuk komplain. Oh iya, memang disediakan sama kita. Kita sediakan. Betul. Kita kasih sofa, kita kasih TV, jadi biar dia nyaman. Gitu. Betul. Nah di situ dia. Tiba-tiba ngamuk-ngamuk yang parah gitu pernah? Oh banyak, sampai diamanin security juga banyak. Banyak ya? Iya. Bermula dari telepon? Bermula dari telepon, terus dia datang. Itu, dia ngamuk-ngamuk, gitu. Sampai kondisi tertentu nggak kondusif, security turun tangan, nenangin gitu. Ya, mau nggak mau ya? Mau nggak mau. Wah, luar biasa. CS itu kan kadang-kadang dapat tekanan. Banget. Saya kalau ngelihat kadang-kadang juga saya pribadi suka hilaf juga tuh, Kang. Manusiawi ya, saya. Manusiawi. Tapi saya biasanya bukan di CS ekspedisi. Saya biasanya tuh CS masalah provider. Nah, itu kadang-kadang tuh. Sinyal nggak ada. Gitu ya. Ya, pokoknya paham lah. Ya. Kadang-kadang saya kan marah-marah itu luar biasa tadi kayak bisa sampai ngata-ngatain, tapi saya nggak sampai ngata-ngatain sih. Oh, bahasa binatang, Bos. Betul. Atau paling tidak tekanan lah. Ya. Kadang-kadang orang kena tekanan tuh bisa stres juga tuh, Kang. Bener. Nah, ada nggak nih? Jujur ya. Bener. CS-JNE ada nggak tuh? Tiba-tiba stres gara-gara nggak kuat nahan komplainan itu ada nggak sih, Kang? Kita paham resiko kita memang itu gitu ya. Makanya kita bilang sebenarnya kerjaan lu tuh dimarahin. Gitu. Jadi pas masuk ya, terus siap dimarahin ya. Dimarahin ya gitu. Jadi kita semua sudah siap mental gitu bahwa lu pasti akan siap dimarahin. Dalam sehari lu bisa ratusan telepon lu dimarahin gitu. Stresnya tinggi. Karena di luar disiplin ya dan lain-lain, tekanan dari customer itu bikin stresnya tinggi. Nah, makanya di kita itu kegiatan untuk mengelola stres itu kita sediakan, kita fasilitasi. Kita ada namanya happy room. Happy room. Apa karaoke? Ada juga karaoke, Bos. Oh, ada. Kita adain, Bos. Kok saya belum pernah diajak ya? Bisa lah kapan-kapan kalau lagi stres sana lah. Itu di Starman? Ada, Bos. Oh gitu. Apa aja kalau happy room tuh apa? Happy room tuh pokoknya contoh gini,
kita lihat semua agent, semua CS ya. Pokoknya begitu lu mendapat tekanan yang kelihatan orang ini berat gitu ya. Nggak mampu yang nerima, sampai stres gitu. Kasih dia istirahat, suruh dia ke happy room. Happy room kita servis, bos. Paling stres tuh gimana, Kang? Sebelum kita masuk ke happy room service? Gini nih. Waduh. Sampai nangis ada nggak? Banget. Nangis tuh setiap hari ada, bos. Ada aja. Nangis setiap hari? Tiap hari ada. Ini nih teman-teman JNE yang suka pakai ekspedisi JNE nih, jangan galak-galak lah. Mereka kan kerja baik-baik. Nangis terus, paling parah tuh sampai stres-stres gitu. Sampai stres, sampai waduh, kadang-kadang dia bilang, "Bang, pokoknya hari ini gua nggak bisa apa istilahnya login. Kita nggak bisa handle lagi. Soalnya udah nggak kuat gitu, ngomong aja terbata-bata." Ya sudah, dia di happy room aja. Gitu. Ya, lu apa? Kita mau konseling. Coaching counseling itu di CS, kita ada tiap hari, bos. Setiap hari? Setiap hari. Berarti segitu banyaknya tiap hari tekanan? Ya, apapun bentuk tekanannya, apapun bentuk servis yang harus kita kasih ke CS kita ini, kita kasih. Ya, ada solusinya. Ya, makanya kita kan punya koordinator, bos. Di bawah kita ada koordinator itu dia punya tim. Si koordinator itu bahkan kita wajibin setiap hari, lu harus kasih coaching atau counseling ke anak-anak lo. Ya. Setiap hari 3 orang minimal dalam satu tim. Ya. Jadi wajib, bos. Ya, biar relax. Biar dia tahu problem dari anak gua dari berapa orang itu ada berapa orang terkena problem misalnya diomelin customer. Ada juga yang ada persoalan keluarga ngaruh ke performance dia dalam melayani. Lu harus tahu dan lu harus selesaikan itu. Ya. Kasih mereka hiburan biar mereka terus siap melayani. Kita wajibin tiap hari, bos. Nah, servisnya di happy room tuh apa aja, kan? Banyak, bos. Dimulai nonton video, kita kasih karaoke, kita kasih boxing, bos. Jadi yang kesel-kesel nih, lu tinju aja tuh, bos. Serius? Kita sediain. Jadi ada yang kesel nih, gue kesel gitu ya. Walaupun pas lagi melayani. Pelampiasan. Pas melayani dia baik-baik, bos. Baik-baik. Tapi abis melayani nih, dia ke happy room, dia tinju tuh. Dia boxing tuh. Nah itu kalau yang laki-laki, kalau cewek-cewek. Kalau cewek kita sediakan konseling. Karena gampang nangis ya tuh kan. Sensitif lah. Betul. Lebih sensitif dia. Betul. Jadi kita lihat dia tipikalnya apa. Kalau dia suka jajan, ya udahlah, lu makan di happy room lah. Lu mau apa? Gitu. Beliin. Ribuan dia kan. Betul. Nah, customer service itu kan harus standby tuh, Kang. Dia nggak bisa tuh ninggalin tempat. 24 jam, bos. Bener nggak? Bener banget. Tuh kalau yang nahan kencing itu ada cerita nggak? Aduh. Atau nahan ke kamar mandi deh. Ini yang orang nggak tahu, bos. Ini yang orang nggak tahu. Kita kasih tahu. Bukan cuman urusan istirahat, bos. Jadi semua hal yang sifatnya harus ninggalin customer, harus ninggalin pelayanan, itu diatur dan ngantri. Nggak bisa nih, Pak, saya mau ke toilet, dikasih, nggak bisa. Semena-mena gitu nggak bisa? Nggak bisa. Kalau kita kan kerja di luar kan di departemen lain atau di industri lain, ya, mau toilet aja, kan gitu ya. Bisa, betul. CS nggak bisa, bos. Nggak boleh lu ninggalin pelayanan. Gitu. Nah makanya ada koordinator atau kita sebut manager in charge. Kita pastiin kalau dia mau ke toilet jangan sampai dia ninggalin customer. Oke. Jadi misalnya hari ini gitu ya, ada 5 orang mau ke toilet nih, gitu. Bang, gue mau ke toilet. Yaudah ntar. Di listing, bos, sama koordinatornya. Dikasih waktu tuh? Enggak, ditulis dulu aja. Okay. Misalnya si Ria nih, Bang, Ria mau ke toilet. Oke, bentar ya, ditulis dulu. Nggak langsung ya? Nggak langsung. Kalau ternyata pelayanannya masih harus ditinggalkan. Ya, lagi rame. Betul. Nggak boleh. Betul. Gitu. Bahkan misalnya gini, pelayanan lagi kosong. Ada 10 orang nih nggak layanin customer gitu. Kita nggak bisa kasih juga karena kita nggak tahu tiba-tiba dia ke toilet customer datang. Iya benar. Gitu. Bener. Jadi toilet pun kita atur. Bener. Segitunya ya. Segitunya customer service. Itu bukti keprofesionalitasan teman-teman customer service dari JNE. Tepuk tangan dong teman-teman. Karena kalau yang lain-lain customer service telepon lama. Iya. Nggak angkat-angkat, bos. Main ninggalin aja, bos. Iya kadang-kadang gitu, Bang. Iya. Tapi nggak apa-apa. Kita nggak usah bicarain orang lain. Yang penting ibadah ya. Ya betul. Tapi Kang, suka dukanya selama 2,5 tahun di JNE? JNE ini bantu orang tobat, bos. Wah, alhamdulillah. Bantu orang lebih baik hidupnya, lebih baik kepribadiannya, bos. Amin. Gitu. Insya Allah amin. Gitu ya. Kan gini, bos. Dulu pas gua awal masuk JNE, gitu, gue merasa kayaknya gua harus adaptasi banget di sini nih.
adaptasi untuk jadi orang baik maksudnya Mas. Iya. Mengikuti yang lain. Iya, karena yang lain baik-baik semua. Betul. Makar budayanya. Sepakat. Muslim nih, kan gue Muslim Bos. Sepakat. Itu kalau nggak sholat Bos, usai. Iya, betul. Tensin habis. Betul. Yang non Muslim lah misalnya ya. Kalau dia Sabtu Minggu nggak kebaktian tuh, berasa dosa dia. Betul. Makanya inisiatif dia, Bang, Sabtu Minggu gue jangan sampai masuk ya, gitu, karena ada ibadah. Iya. Dan kita fasilitasin. Ya. Jadi semua sifatnya spiritual, baik sama orang, itu JNE banget. Ada semua di sini ya. Ada semua. Jadi yang gue denger di luar sebelum masuk JNE, bahwa JNE itu memang baik ke orang gitu ya, baik ke anak yatim, baik ke orang-orang miskin ya, orang-orang fakir. Gue alamin banget di CS Bos. Kenyataan banget Bos, budaya. Ya. Jadi bukan lagi kewajiban, Betul. tapi budaya. Betul. Kita dari luar budaya. Gue Bos misalnya perusahaan lain kan, gue ya anggaplah perusahaan-perusahaan yang nggak ngurusin gituan lah. Ya, Ibaratnya paham. kita buat jelek aja bodo amat lah, kan gitu ya. Tapi kalau di JNE ya itu, dia udah ngakar budayanya. Kalau gua jahat ke orang, gua nggak baik ke orang, kayak tersisi gitu, terasing. Iya. Dan ternyata setiap CS itu ngalamin itu. Hal yang gitu. sama ya. Hal yang sama. Betul. Jadi kebaikan, berbuat baik, ngebantu orang, budaya JNE udah nggak bisa enggak itu. Budaya JNE. Biasa. tapi jujur gue juga ngalamin Kang. Rame ya? Ngalamin kalau kita lagi break, mau sholat, mau zuhur, mau asar itu musola pasti rame. Iya. Pasti ada jemaahnya luar biasa. Yang pasti sekali lagi thank you Kang. Terakhir nih Kang, mungkin kan Kang Deden kan yang mengalami itu, yang mendengar keluh kesah tim atau teman-teman customer service. Biar teman-teman kita tidak terlalu tertekan mungkin ya. Ada nggak sih pesan-pesan untuk customer atau teman-teman JNE biar bisa lebih nice, bisa lebih baik? Kita terima komplain, silakan mau komplain kayak gimana pun. Tapi dari Kang Deden sebagai head, ada nggak pesan-pesan buat para customer? Segala sesuatu itu kita percaya bahwa itu ibadah. Betul. Itu bernilai ibadah. Amin. Segala sesuatu itu kita percaya bahwa itu hukum alam, karma. Betul. Kalau lu baik ke orang, lu dibagiin orang. Betul. Kalau lu bantu orang, lu akan dibantu orang. Yes. Kalau lu melayani customer dengan tulus, dengan benar-benar pengen bantuin dia, lu akan dibantuin orang. Sepakat. Dalam urusan apapun. Sepakat. Kalau lu niatkan melayani pelanggan, melayani orang dengan baik, ini adalah ibadah, maka lu dapat banyak balasan dari situ. Ya. Lu dapat gaji, Ya. lu dapat bonus, Ya. lu dapat penghargaan, Ya. lu dapat pahala, Itu yang dapat luar biasa. karma gitu. Betul. Lu akan jadi dibawain sama orang. Oke, jadi berbuat baiklah agar mendapatkan kebaikan itu sendiri. Luar biasa. Kang Deden, terima kasih banyak. Ya. Kita punya juga untuk Kang Deden spesial nih. Ini sama seperti narasumber lainnya, kita punya express question. Ini untuk Kang Deden ada beberapa. Jawabnya cepet, Siap. express ya, seperti Siap. namanya ya. Nggak usah pakai mikir. Yang Siap. pertama, dimarahin pelanggan atau dimarahin atasan? Dimarahin pelanggan. Takut ya atasan? Enggak. Kalau pelanggan dimarahin, kita bantuin sampai benar. selesai. Kalau dimarahin atasan? Kalau atasan beda. Kepuasannya kalau ke pelanggan tuh beda. Kalau kita dimarahin pelanggan, kita beresin, Solusi. nggak dimarahin kita sama atasan. Betul. Gitu. Kalau marahin atasan mutlak salah. Oke, belain atasan atau belain bawahan? Nah, sebagai head nih. Tergantung. Oh, ya. Enggak ya? Cuma dua. Oh, cuma dua. Belain atasan atau belain bawahan? Belain atasan. Kalau atasan udah pasti bener, kan gitu. Kalau bawahan? Dia udah ngerancang, dia udah lihat materinya apa. Kalau bawahan? Ya. Kalau bawahan ya mungkin ada yang perlu kita iniin. Oh iya benar. Tergantung ya. Tergantung. Tergantung. Hidup bahagia atau hidup kaya raya? Bahagia dong. Hidup bahagia. Bahagia Kang dong. Deden, Head Customer Service JNE. Mantap. Kang, terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Siap. Salam untuk keluarga, salam Siap. untuk seluruh teman-teman Customer Service Siap. JNE Siap. yang ada di seluruh Indonesia. Siap. Yang pasti terima kasih banyak teman JNE. Jangan lupa di-subscribe, jangan lupa nanti juga akan ada pertanyaan untuk teman-teman yang ingin mendapatkan hadiah.
Di caption ditulis nanti pertanyaan dari tim JNE, hadiahnya banyak, ada jam tangan, smartphone, smart TV, dan masih banyak hadiah lainnya. Dan yang pasti subscribe dulu ya. Jadi kita akan pilih yang sudah subscribe channel YouTube JNE. Dan thank you juga untuk mos.original. Thank you t-shirtnya, dan saya Reza Anugrah pamit. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stay safe, stay healthy, and stay connecting happiness. Thank you. Siap.